Lakum adu, hati-hati setan adalah musuh kalian. Hati-hati dengan setan ya Adam ya. Allah berikan nasihat untuk apa? Karena Allah tetap mau Adam menikmati surga. Akhirnya datang iblis. Adam قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Adam, mau ya aku berikan nasihat, aku tunjukkan ada satu pohon itu, ada satu buah-buahan, kalau Anda makan, Anda lebih sehat, lebih keren, lebih kaya, lebih ganteng, lebih unik. Nabi Adam tidak ikut. Akhirnya kata iblis apa? Allah jelaskan sampai mana kerja keras iblis menyesatkan Adam. Sampai kata iblis, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai kata iblis, demi Allah wahai Adam, demi Allah aku mau berikan manfaat padamu. Aku berikan nasihat untukmu. Ini bagus. Sayang sekali kan Pak makan. Nanti asal ini bagus. Ayo. Akhirnya, Nabi Adam ikut. Akhirnya Nabi Adam ikut. Ternyata bahaya baginya. Allah lagi jaga, Allah lagi lindungi. Ternyata buah-buahan itu gak bagus baginya. Karena itu Allah nasihati duluan. Gak bagus itu kamu, jangan mendekati. Jangan mendekati. Ternyata akhirnya itu dapat hukuman dari Allah. Hukumannya apa? Ukhruj. Keluar dari surga. Ibu keluar dari surga. Masih hidup? Kok gak ada suara? Hukumannya apa? Keluar dari surga. Keluar dari surga. Pertanyaan saya, dapat hukuman keluar dari surga gara-gara Nabi Adam berapa kali salah? Keluar dari surga. Kira-kira kita sudah berapa kali salah ya? Ternyata banyak salah. Tapi yang luar biasa apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang sayang kepada hambanya. Kata Allah, gak apa-apa. Banyak salah, gak apa-apa. Tenang saja, aku akan ampuni segala dosa-dosamu. Gak apa-apa. Banyak salah, gak apa-apa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira bagi hamba-hambanya. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang terlalu banyak sekali dosanya, banyak sekali maksiatnya, gak apa-apa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Aku akan ampuni segala dosa-dosa. Ini janji Allah kepada orang yang jahat, kepada orang yang terlalu banyak sekali dosa dan maksiatnya. Apalagi orang yang sering datang ke masjid, apalagi orang yang taat kepada Allah, apalagi ada orang yang zikir, yang baca Quran, rahmat Allah lebih dekat baginya. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Ya, gak apa-apa.
Bukan cuma aku siap ampuni segala dosa-dosamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan kekurangan taat kita. Gak apa. Masih salat ya? Masih salat? Puluhan tahun salat, tapi belum bisa khusyuk ya? Belum bisa khusyuk ya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Tadi belanja berapa ya? HP saya di mana? Allahu Akbar. Tadi kembalinya berapa ya? Puluhan tahun salat belum bisa khusyuk. Aku maafkan. Amal salih belum ada ikhlas. Gak apa-apa, aku maafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang Anda bisa, yang Anda mampu, gak apa-apa, silakan. Masih banyak dosa, banyak salah setiap hari, ulang lagi, gak apa-apa. Baca istighfar, aku ampuni segala dosa-dosamu. Salat sambil salat, aku ampuni dosa antara salat dan salat. Masih Jumat sambil Jumat, aku ampuni segala dosa-dosamu setiap hari, setiap minggu, setiap malam, setiap tahun. Aku selalu mengampuni dosa-dosamu. Ramadan sampai Ramadan, diampuni segala dosa-dosa kita antara Ramadan sampai Ramadan. Jumat sampai Jumat, setiap hari, setiap malam, salat sampai salat berikutnya, selalu Allah siapkan ampunannya. Karena Allah sayang. Allah ingin banget Anda kembali lagi ke kampung aslimu. Ini yang banyak belum faham. Ini banyak antara kita belum faham. Apa? Anda orang surga. Harus yakini masalah ini. Anda ahli surga. Dan ini bukan pilihanmu sendiri. Ini pilihan Allah bagimu. Allah yang milih. Allah begitu ciptakan Adam, Allah yang berikan surga kepada Nabi Adam tanpa dia minta. Langsung Allah berikan surga bagi Nabi Adam. Ternyata Allah milih Adam dan keturunan Adam, tempatnya di dalam surga. Tapi masalahnya di mana? Banyak antara kita gara-gara dosa kita, gara-gara salah kita, gara-gara kita ikuti syaitan, kita ikuti iblis, kita yang milih mengeluarkan diri kita dari surga. Itu masalahnya. Itu masalah. Tetap Anda surga. Ini silahkan masuk surga. Tapi kalau Anda lupa Allah, ikuti syaitan, berarti Anda yang milih syaitan. Lupa. Karena itu apa kata Allah Subhanahu? Nasihat Allah apa? Nasihat Allah apa dalam Al-Quran? Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Allah berikan nasihat. Ini jalur saya yang lurus, ini jalurku yang lurus, silahkan ikuti jalur yang lurus ini, ujungnya ada surga, silahkan masuk. Sampai Allah berikan nasihat lagi. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hambaku, syaitan adalah musuh kalian ya. Paham ya? Ini syaitan adalah musuh kalian. Jadikanlah syaitan sebagai musuh. Setiap kali saya baca ayat ini heran. Allah jelaskan syaitan sebagai pemusuh. Berarti kita paham. Harus kita paham. Syaitan musuh saya, harus saya jaga, harus saya hati-hati. Kenapa Allah memastikan jadikanlah syaitan itu sebagai musuh? Kenapa? Padahal sudah cukup kasih info syaitan adalah musuh kalian, hati-hati, udah selesai. Tapi kenapa Allah memastikan jadikanlah syaitan sebagai, kenapa?
ternyata banyak manusia setan itu teman akrab, diwan bernasihat. Bagaimana ada orang sepanjang malam gak tidur, dia apa? Lagi tahajud, lagi Quran, lagi zikir. Ada orang juga gak tidur malamnya, gak tidur. Untuk apa? Besok saya korupsi gimana? Biar tidak mengetahuan tuh, biar tidak ada yang tahu gimana caranya. Saya mau menipu teman saya, keluarga saya, gimana caranya? Gak tidur malam. Kan setiap hari sekarang ada cara baru untuk korupsi kan? Ada cara baru untuk menipu kan? Dari mana ini ya? Mereka duduk sama siapa ya? Mereka duduk malam-malam sama setan. Buatkan cara baru untuk dosa maksiat gimana? Allah sayang, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ternyata banyak antara kita gak paham. Masalahnya sederhana sekali. Allah subhanahu wa ta'ala tahu kadang-kadang manusia mau sekarang dia punya harapan, punya keinginan, tapi mau sekarang. Kalau kita bahas, udah nanti akan dapat surga Allah, baca Quran dapat pahala, dapat surga. Nenek saya wafat umurnya 90. Kakek saya wafat umurnya 105. Saya masih 20. Masih lama. Ada orang hitungannya begitu. Masih lama. Terus gimana? Kata nanti akan kasih surga. Udah. Ini belajar di Indonesia. Nanti kalau sudah lewat 40 tahun baru saya mau umrah, mau haji, mau baca Quran, mau datang ke masjid. Kan ada di Indonesia gitu kan? Nunggu 40 tahun dulu kan? Iya, bebas sebelum 40 bebas. Nanti saya salat kalau sudah 40, nanti saya salat. Ternyata Allah sudah tahu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala janji apa? Dengan Al-Quran ini, jangan salah faham. Bukan dapat cuman surga dan akhirat, tapi Allah berikan dunia dan segala isinya bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran Allah jelaskan Al-Quran ini melancarkan urusanmu. Anda punya urusan dunia, biar urusanmu lancar, baca Quran. Biar Anda nyaman tidur, mau tidur, biar nyaman tidur dia, tak apa-apa, baca Quran. Barang siapa yang baca ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, tidak akan mendekati sama syaitan, dan berarti Anda nyaman dalam tidurnya kalau baca Quran. Ini manfaatnya dunia. Manfaatnya dunia. Takut miskin, baca surat. Baca surat dunia, urusan dunia ini. Lagi sakit, baca Quran akan sembuh. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini urusan dunia. Lagi sakit, baca Quran akan sembuh. Baru kita selesai syuting Hafiz Indonesia yang insyaAllah ditayang nanti di bulan suci Ramadan. Tahu Hafiz Indonesia? Program almarhum Syekh Ali Jabir, anak-anak kecil yang hafal Quran. Setelah beliau wafat, saya lanjut program ini. Ceritanya ini, setiap tahun ketemu cerita yang ajib, tidak masuk akal kita. Semua ini berkah Al-Quran. Kemarin ada satu peserta
Dia cerita, dia ingin banget punya adik. Setelah nunggu 5 tahun, ibunya hamil. Senang, bahagia sekali. Ibunya sudah hamil, berarti sebentar lagi aku punya adik. 3 bulan sampai 4 bulan, senang nunggu mereka. Dihitung hari-hari, setiap bulan, kapan. Tiba-tiba ibunya sakit. Ke rumah sakit, periksa. Maaf Bu, kayaknya bayinya wafat juga. Terus gimana? Udah, harus kita keluarkan. Apa bahasa Indonesia itu? Cesarean. Keluarkan. Ibu itu pulang ke rumah, nangis. Kata dokter, datang besok untuk kita urus operasi ini. Besok datang. Pulang ke rumah nangis ibu. Datang anaknya itu, umurnya waktu itu 5 atau 6 tahun. Datang. Kenapa ibu saya nangis? Kenapa? Kata ibunya, maaf deh, kayaknya gak bisa punya adik. Maaf. Qadarullah, adikmu sudah wafat. Nangis, jangan. Udah, kita baca Quran. Anak kecil. Waktu itu dia sudah hafal juz 30. Dia duduk di depan perut ibunya. Dia baca dari amma yatasaalun sampai was-samaa'i wat-tariq. Sampai dia capek, gak bisa lagi. Sampai was-samaa'i wat-tariq udah capek anak itu. Dia bilang apa? Adikku hiduplah. Ibunya nangis. Anak kecil gak paham. Sambil besok ke rumah sakit siap-siap operasinya. Begitu dicek, anak dia hidup lagi. Masya Allah, Allah. Sekarang waktu dia datang kemarin, sudah bulan yang ke-7. Allah. Gimana ya? Allah karim. Anak kecil baca Quran tapi bisa menghidupkan yang sudah wafat. Wajar kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah sebut Al-Quran ini ruh. Ya betul. Hidupkan yang mati. Bersama Al-Quran ada sesuatu yang masuk dalam hati kita yang kita tidak bisa ceritakan. Bersama Al-Quran ada kebahagiaan yang kita tidak bisa bayangkan. Contoh, sekarang banyak antara bapak ibu cuma lihat acara Hafiz Indonesia itu, anak kecil hafal Quran. Ibu-ibu di sini di Jogja ini lihat anak yang kecil hafal Quran, senang atau tidak? Suka hatinya atau tidak? Ya, senang. Padahal anak orang kok senang, kok bahagia. Anak yang tidak kenal kita, yang tidak pernah kita ketemu, kok kita bisa ikut bahagia? Coba bayangkan kalau anak yang hafal Quran ini, yang suaranya indah ini, anakmu sendiri, gimana perasaannya? Ada sesuatu gak bisa kita ceritakan. Wallahi, contoh. Waktu saya guru di pesantren Al-Marhum Syekh Ali Jabir, murid-murid saya, alhamdulillah, ada berapa murid sudah khatam 30 juz. Mereka duduk. Kalau kalian lihat acara khataman Quran,
Anak yang pertama kali khatam Quran itu, begitu sampai titik terakhir, dia mau khatam ayat-ayat terakhir, gak bisa lanjut, nangis-nangis terus. Pernah lihat? Pernah. Anak itu lagi mau khatam Quran, sampai nangis-nangis, gak bisa baca ayatnya. Wajar sekali. Anak mau khatam Quran, nangis, wajar sekali. Terus, kenapa orang tuanya ikut nangis? Hah? Karena Ada tidak apa di sini? merasakannya. Kok ikut nangis orang tuanya? Nggak apa-apa. Orang tuanya saking bahagia anaknya khatam Quran, dia ikut nangis. Terus kenapa gurunya ikut nangis? Hah? Bangga Kenapa terhadap gurunya ikut nangis? Oh, muridnya. Muridnya lagi khatam Quran, dia ikut bahagia, ikut nangis. Nggak apa-apa, wajar sekali. Kenapa semua yang hadir ikut nangis? Kenapa? terharu. Hah? Ada sesuatu yang masuk dalam hati yang tidak bisa ceritakan. Betul. Ada sesuatu. Masya Allah. Ini Al-Quran. Hmm. Ini Al-Quran. Subhanallah. Bismillah. Bersama Al-Quran Allah berikan kebahagiaan yang tidak masuk akal.